warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar bersama ta'awudz. Silakan Pancasila bersama. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi SD Negeri 1 Kalikapo Akademik Cerdas Berkarakter. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Baik, sebelum memasuki materi, nah ini ada pertanyaan romantik. Ya. Boleh dijawab bersama-sama ya. Siapa yang mengatur kehidupan dan kematian? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, siapa yang memberi kehidupan baru dan menghidupkan kembali manusia setelah mati? Jawabannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, artinya kalian sudah memahami ya untuk awalan ini. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama. Ini ada tayangan. Nah, silakan dicermati dengan seksama ya. Diciptakan oleh Allah dengan akal, hati, dan rupa yang paling baik. Yang subscribe dan follow, semoga masuk surga. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, tercantum di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kematian orang mukmin saat tiba waktunya untuk meninggal. Yang subscribe dan follow, semoga masuk surga. Para malaikat mulai mencabut nyawa mulai dari jari kaki sampai lutut, yang kemudian diteruskan oleh malaikat lainnya hingga sampai ke perut, kemudian diteruskan ke kerongkongan. Malaikat maut kemudian juga duduk di samping kepala calon mayat, kemudian berkata, "Wahai jiwa yang patut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridha Allah." Siapa lagi? Pertama, proses kalian
dilahirkan atau kejadian manusia ya, dari mulai segumpal darah sampai dengan dilahirkan. Kemudian yang kedua tadi tentang kematian. Jadi setiap orang nanti akan mengalami yang namanya kematian. Oke, pertanyaan yang berikutnya, menurut kalian siapa yang mengatur semua ini? Jadi lahir atau hidup dan mati adalah Allah yang mengaturnya. Manusia hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita sebagai orang Islam harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Qayyum, dan Al-Qadir, serta menerapkannya dalam proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian selanjutnya ya, tentang pengertian Asmaul Husna. Siapa yang mau membacakan? Oke, Nabila. Satu, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia, mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Oke, yang kedua siapa? Dina, silakan. Nah, Allah mengajarkan umat manusia untuk mengenalnya melalui nama-nama ada kata-kata memahami kebesaran dan baik, terima kasih ya. Jadi pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang agung. Oke, baik. Dari pengertian ini insya Allah bisa dipahami semuanya ya. Nah, selanjutnya kita oke, sebentar ya. Oke, terima kasih semangatnya ya. Nah, yang pertama nanti tentang Al-Mumin, silakan. Tadi siapa? Mbak Fitri, dibaca. Satu. Al-Mumin, Allah Maha Mematikan. Allah memiliki kuasa penuh untuk mengambil nyawa makhluknya kapan saja. Ya, betul sekali. Ini yang cukup penting juga. Al-Ba'ir, Allah Maha membangkitkan. Membangkitkan kapan? Setelah adanya kematian. Jadi ketika nanti manusia semuanya sudah mati, ya, nanti setelah hari kiamat datang semuanya akan dibangkitkan kembali, Tujuannya apa? Dibangkitkan kembali Untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya. Terima kasih ya Nabila ya. Jadi untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup. Kalau amal baiknya banyak, insya Allah akan masuk surga. Kalau sebaliknya, maka akan masuk Kalian pilih neraka apa surga? Kalau begitu berarti ketika hidup di dunia ini harus diperbanyak untuk beramal baik atau beribadah. Hikmah memahami Asmaul Husna. Silakan nomor 1 baca. Ya, Fahmi. Baik. Nah, ini kurang jelas ya. Silakan nomor 2. Gak buka. Yang membentuk sikap tawakal, syukur dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Nomor 3 siapa? Ya, baik. Jadi hikmah memahami Asmaul Husna
menumbuhkan keimanan kepada Allah sebagai zat yang mengatur kehidupan dan kematian. Kemudian yang kedua Pak, membentuk sikap tawakal, syukur dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang ketiga, memotivasi untuk melakukan amal soleh sebagai bekal menghadapi kehidupan akhir. Ini adalah hikmah kita memahami tentang Asmaul Husna. Baik, selanjutnya, nah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Siapa nomor satu baca? Bagus nomor dua. Tapi jadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang mengamalkan Asmaul Husna, pertama itu menghargai kehidupan. Kalian dikasih nafas, coba bersama-sama naik nafas 1, 2, 3. Silakan. Nikmat apa ya? Alhamdulillah kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau orang meninggal masih bisa nafas tidak? Berarti kehidupan ini menjadi anugerah yang luar biasa dari siapa? Allah Subhanahu. Masih bisa menikmati makanan yang enak, masih bisa menikmati pemandangan yang indah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa sedang akan kembali kepada Allah, sehingga harus selalu mempersiapkan diri dengan baik. Kira-kira kalian kalau sudah meninggal itu kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Allah. Maka kita harus mempersiapkan dengan baik agar ketika kita kembali kepada Allah, ditempatkan di sisinya di tempat yang paling indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memupuk rasa syukur atas nikmat hidup dan menjalankan amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Nah, bagaimana memupuk rasa syukurnya? Tentunya kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah, menjaga bumi ini agar tetap lestari, membuang sampah di tempat sampah, merawat tanaman, betul sekali sehingga tidak terjadi musibah. Karena khalifah di bumi ini tidak hanya pemimpin di masyarakat, tetapi manusia sebagai makhluk hidup itu semuanya adalah khalifah apa? Khalifah, pemimpin di muka bumi atau penggantinya Allah di muka bumi untuk menjaga alam ini agar tetap lestari. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sekarang adalah kita membuat poster ya. Nah, ya silakan nanti untuk posternya. Nanti kalian isi yang tadi kami buatkan. Jadi kalau sudah selesai bisa langsung di ya. Oke, bagus. Oke, silakan yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkannya. Kita memasuki refleksi ya. Nah, sekarang coba nih, boleh dijawab bersama-sama. Apa yang kalian pelajari hari ini? Asmaul Husna. Apa saja tadi Asmaul Husnanya? Ya, ada Al-Muhyi, Al-Muhit, Al-Qayyum, dan Al-Ba. Selesai
pelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, kita baca hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.